Dia sekali lagi mengira bahwa dirinya menikahi seorang cenayang. Pasien saya, Sarah, yakin bahwa suaminya, Nick, sedang bersama perempuan lain. Selama beberapa hari, dia diam-diam memikirkan hal itu. Pertama, ia merasa tidak yakin dengan kecurigaannya. Kemudian, ketika pikirannya mulai menguasai kemarahannya terhadap kemungkinan bahwa suaminya berselingkuh, firasatnya akan pengkhianatan menjadi begitu kuat. Sarah berhenti tersenyum. Bagaimana mungkin suaminya melakukan hal ini padanya dan anak perempuan mereka yang masih bayi? Dia mondar-mandir di sekitar rumah. Dia tidak mengerti mengapa suaminya tidak pernah mencoba menghiburnya. Tidak bisakah Nick melihat betapa menderitanya dia? Nick selalu lebih berarti baginya, begitu berbakat dan cerdas. Sarah merasa terhormat menjadi istrinya. Ketika Nick menatapnya dengan penuh semangat untuk menyampaikan pemikiran terdalamnya, Sarah merasa bahwa ia juga mendapatkan kebaikan dari Nick. Tetapi ketika menyangkut interaksi emosional, maka akan berbeda ceritanya. Dia agak sulit dijangkau. Dia mengingat kembali saat-saat ketika suaminya mencintainya dengan sangat intens dan betapa bahagianya Sarah bahwa suaminya mencintai dan peduli padanya. Apakah Sarah salah mengartikan atau Sarah tidak menyenangkannya lagi bagi Nick? Bagaimana bisa Nick tidak peka terhadap perasaannya? Saat Sarah bertanya, apakah Nick menemui orang lain, sistem visualnya mulai memindai ekspresi wajah Nick dengan saksama untuk mencari tahu respons emosional Nick terhadap pertanyaannya. Adakah perubahan ekspresi di wajah Nick tegang atau justru rileks? Apakah dia mengatupkan mulutnya atau biasa saja? Apapun ekspresi wajahnya, mata dan otot-otot di wajahnya akan secara otomatis mengikuti. Irama dan kedalaman napas Sarah mulai seirama dengan napas Nick. Sarah juga menyesuaikan postur tubuh dan ketegangan ototnya dengan Nick. Tubuh dan otak Sarah menangkap sinyal-sinyal emosional Nick. Informasi ini dikirim melalui sirkuit otaknya untuk mencari kecocokan dengan bank memori emosionalnya. Otak Sarah akan mulai menstimulasi sirkuitnya, seolah-olah sensasi tubuh dan emosi suaminya adalah miliknya. Dengan cara ini, ia dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi apa yang dirasakan suaminya, seringkali bahkan tanpa disadari oleh suaminya. Dengan mencocokkan pernapasan dan mencocokkan postur tubuh, ia menjadi pendeteksi emosi manusia. Dia merasakan ketegangan di dalam perutnya. Rahangnya mengatup saat lehernya tegang. Otaknya mencatat kecocokan emosi, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan yang terkendali. Saat Nick mulai berbicara, otak Sarah dengan penuh hati-hati akan mencari tahu apakah yang Nick katakan sesuai dengan nada suaranya. Jika nada dan apa yang ia katakan tidak sesuai, otak Sarah akan aktif secara liar. Korteksnya, tempat untuk berpikir analitis, akan mencoba menganalisis ketidaksesuaian ini. Dia mendeteksi ketidaksesuaian yang halus dalam nada suaranya agak terlalu berlebihan untuk memprotes ketidakbersalahan dan kesetiaannya. Matanya terlalu tajam, sehingga Sarah tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Nick. Makna katanya, nada suaranya, dan ekspresi matanya tampak tidak sesuai. Sarah tahu Nick berbohong. Sarah sekarang menggunakan seluruh jaringan emosi di otaknya, serta sirkuit kognitif dan pengendali emosinya agar tidak menangis. Tetapi pertahanannya runtuh. Air mata mengalir di pipinya. Nick tampak kebingungan. Dia tidak mengamati perubahan emosi Sarah. Kalau saja dia pasti paham mengapa Sarah menangis. Sarah benar. Ketika Nick datang menemui saya sebagai bagian dari konseling pasangan,
Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menghabiskan banyak waktu dengan seorang rekan kerja perempuan. Hubungan tersebut belum sampai pada tahap seksual, tetapi ia telah melewati batas dalam godaannya dan mulai terlibat secara emosional. Sarah mengetahuinya secara harfiah, bahkan di setiap sel dalam tubuhnya pun tahu. Namun karena Nick pada dasarnya tidak berselingkuh, Nick merasa tidak ada masalah. Ketika dia menyadari bahwa Sarah telah mengidentifikasi dengan benar apa yang dia rasakan dan pikirkan, dia sekali lagi mengira bahwa dirinya menikahi seorang cenayang. Namun, Sarah hanya melakukan apa yang dilakukan oleh otak perempuan yang ahli dalam membaca ekspresi wajah, menginterpretasikan nada suara, dan menilai nuansa emosional.